Alhamdulillah alladzi tafarrada bil 'izzati wal jalal wa tawadhada bil kibriya'i wal kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la nafada li hukmihi wa la zaman. Ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi akramahu Allah bi sharafil wisal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-huduwi wal asal. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah wa a'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu di antara sekian banyak penyakit rohani yang perlu kita singkirkan jauh-jauh ialah sifat sombong, takabur, atau sekarang populer dengan istilah arogan, yakni menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih mulia sehingga ia menghina dan merendahkan orang lain. Sombong adalah penyakit rohani yang tidak kecil. Banyak sifat sombong ini dilaksanakan sebuah dinding tebal yang memisahkan seorang dengan akhlak yang mulia. Sebaliknya sifat tersebut menghubungkan dengan semua akhlak yang rendah dan hina. Marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, menghindarkan segala penyakit-penyakit hati. Orang-orang yang sudah terjangkit penyakit sombong ini tidak mungkin lagi dapat menerima nasihat dan kebenaran. Dadanya penuh dengan hasud dan dengki, dan dari mulutnya selalu mengalir celaan dan hinaan. Semua pendapat maunya dianggap benar dan harus diikuti. Sebaliknya, semua pendapat orang lain sekalipun baik dan benar namun dianggapnya salah dan tidak perlu dianggap, didengar dan apalagi diikuti. Sifat sombong ini sepantasnya tidak dimiliki oleh manusia, sebab perintis sifat tersebut adalah iblis la'anatullah, yaitu ketika ia bersama para malaikat disuruh oleh Allah bersujud hormat kepada Nabi Adam, ia membangkang, tidak mau tunduk. Ketika itu ia ditanya oleh Allah, mengapa engkau iblis tidak mau bersujud hormat kepada Nabi Adam yang telah kami ciptakan? Dengan segala kesombongannya ia menjawab, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik darinya, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Al-A'raf ayat 12. Iblis menyombongkan asal usulnya, dan lantaran kesombongannya itulah akhirnya iblis diusir dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahbid minha fama yakunu laka tatakabbar fiha fakhruj innaka minas saghirin. Turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Al-A'raf 13. Saudara-saudara, ternyata langkah iblis laknatullah ini diikuti oleh semua penantang dan pembangkang agama dari zaman dahulu sampai sekarang. Bahkan sampai akhir zaman, kita sama-sama masih ingat kesombongan Fir'aun ketika menerima misi dakwah Nabi Allah Musa alaihissalam. Sebagaimana pula sifat sombong orang-orang Yahudi yang mendurhakai dan menyalibkan Nabi Isa alaihissalam. Diikuti pula orang-orang yang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan alasan mereka lebih mampu dan lebih berpengalaman. Namun yang jelas, sepanjang sejarah, sejak manusia pertama sampai masa kini, bahkan sampai hari kiamat, orang-orang yang sombong pasti akan memenuhi kehancurannya dan kemusnahannya. Cepat atau lambat, itu pasti akan menjadi kenyataan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
Penyakit sombong ini timbul karena menganggap dirinya mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, baik kelebihan dalam hal keduniaan maupun kelebihan-kelebihan dalam hal keakhiratan. Secara garis besar sebab-sebab sombong itu dapat menjadi karena 4 hal. Yang pertama, kekuasaan. Penyakit sombong ini menimpa sebagian orang yang mempunyai kekuasaan. Mereka menyombongkan dirinya dengan menganggap bahwa dirinya yang paling berkuasa. Tidak ada orang lain yang dapat menyamai apalagi melebihi kedudukannya itu. Kesombongan semacam ini pernah dilantarkan oleh Fir'aun yang dengan keangkuhannya ia berkata, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. An-Nazi'at 24. Namun akhirnya Fir'aun diazab oleh Allah. Dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula." Allah mengazab dengan azab di akhirat dan azab di dunia. An-Nazi'at 25. Sebab berikutnya ialah pengetahuan. Penyakit sombong ini cepat sekali menjalar dan merayap pada sebagian cendekiawan ilmuwan yang menganggap dirinya lebih pandai, dan lebih tinggi ilmunya, sehingga ia memandang rendah kepada orang lain. Untuk mengobati penyakit ini hendaklah disadari bahwa di atas langit masih ada langit, yakni sekalipun seorang itu pandai setinggi langit, namun ternyata masih ada yang lebih pandai darinya. Yang dalam ungkapan Al-Quran disebut wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di atas tiap-tiap yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Surah Yusuf 76. Dan sebagaimana pandainya seorang manusia, namun kepandaiannya itu hanya terbatas pada bidang-bidang atau fak-fak tertentu saja. Sekalipun orang itu telah bergelar Imam Al-Akbar Mujtahidul Azam atau Profesor Doktor, Allah telah mengingatkan dengan firman-Nya dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kamu diberikan ilmu pengetahuan melainkan hanya sedikit. Al-Isra 85. Berikutnya yaitu harta kekayaan. Harta kekayaan memang dapat menjadikan seorang sombong. Sejarah telah banyak membuktikan bahwa orang-orang yang berlimpah harta kekayaan, bila tidak diimbangi dengan iman yang kuat, akan menjadikannya sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, sombong karena dia melihat dirinya serba cukup. Al-Alaq 6 dan 7. Contoh, Qarun, seorang konglomerat terkenal di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, yang kisahnya telah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwa." Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, namun dia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh jumlah orang yang kuat. Al-Qasas 76. Namun karena zalim dan sombong, akhirnya ia diazab oleh Allah yang maha gagah perkasa. Azab yang diterimanya itu telah diungkapkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khashafna bihi wa bidaril 'ard wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Al-Qasas 81. Berikutnya ketampanan atau kecantikan. Selain yang telah disebutkan tadi, ada kala yang menjadikan seorang sombong ialah
ketampanan dan kecantikannya, padahal ketampanan itu semestinya disyukuri, tidak malah dijadikan dia sombong. Karena ketampanan yang hanya bersifat temporer, tidak abadi, berupa sementara saja. Kecantikan dan ketampanan itu hanyalah sedalam kulit. Mungkin sekarang tampan atau cantik, namun tidak lama kemudian dia akan menjadi layu dan loyo. Hal ini telah diperingatkan oleh Al-Quran, oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa tsumma ja'ala min ba'di quwwa dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu kuat, lalu ia menjadikan kamu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Surat Ar-Rum 54. Bahkan ada sebuah riwayat bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah memberikan nasihat, ma li ibni Adam wal kibru wa inna awwaluhu nutfatun wal akhiruhu jifatan wa ma bainahuma yahmilul badar. Manusia itu tidak patut berlaku sombong, karena asal jadinya adalah dari setetes mani, akhirnya menjadi bangkai, dan akhirnya ketika hidup ia selalu membawa kotoran kemana-mana. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu, dengan sebab kekuasaan, ilmu, pengetahuan, harta, kekayaan dan ketampanan atau kecantikan, tidak layak kalau kita menjadi sombong, baik sombong terhadap sesama manusia makhluk, karena mempunyai kelebihan tertentu sebagaimana yang telah disebutkan tadi, ataupun sombong kepada Allah Al-Khaliq dengan tidak mau sujud kepadanya dan mematuhi segala ajarannya. Kesombongan terhadap manusia itu sebagai penghalang masuk ke dalam surganya Allah. Dalam sebuah hadis sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas telah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya memiliki kesombongan seberat zarah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan demikian juga janganlah kita sombong kepada Allah, karena orang-orang yang sombong kepada Allah dengan tidak mau tunduk beribadah kepadanya telah diancam akan dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam yang amat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina-hina. Al-Mu'minun ayat 60. Dengan penuh harapan semoga tazkirah ini bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina Muhammadin wa ala kulli sahabati wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mamari dhuhur wal ayyam wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah
الله وحافظوا على طاعته وحضور الجمعة والجماعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلماتنا ووحد صفنا وانصرنا على من عادانا. اللهم من تجبر وتكبر علينا نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اصلح الرأي والرأي واجعل بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين رقيا محميا من كل فتنة ومرض وبلاء واجعلنا من سعداء دارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسعدوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أجر أكبر والله يعلم ما تصنعون.